Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pelatihan upskilling, pembelajaran mendalam atau deep learning, dan juga AI atau kecerdasan buatan artificial intelligence. Oke. Dan pada kesempatan kali ini bersama saya Mentor Aga Bagus akan memperkenalkan kembali kepada Bapak Ibu tentang apa itu notebook LM, atau kemarin kita kenalnya notebook LMAI gitu ya, buat kita mind mapping gitu ya, atau melakukan resume atau ngerangkum gitu. Jadi sebelumnya Bapak Ibu pasti sudah mengikuti praktik ya secara offline bersama saya, Mentor Aku Bagus, yang sebelumnya kita sudah praktik bareng-bareng nih gitu ya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan ulang atau menjelaskan kembali, dan juga saya akan membantu Bapak Ibu mengeksplor lebih jauh ya, lebih dalam mengenai notebook LM seperti itu. Nah, jadi yang sebelumnya kita udah nyoba praktik gitu ya, buat coba ngerangkum buku ya, terus dijadiin PPT dan presentasi bareng-bareng. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan ulang, dan semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu yang khususnya kemarin ketinggalan mungkin ya. Jadi jadi Bapak Ibu bisa nonton video ini berulang-ulang gitu. Kalau kalau videonya terekam kan Bapak Ibu lebih enak ya, lihatnya bisa di replay-replay gitu ya, nanti cara makainya gimana, seperti itu. Nah, oke, biar nggak lama-lama, mungkin saya bisa lanjut ya di materi bersama mentor Raka, manfaat notebook LMAI untuk mind mapping dan juga resume. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kali ini ya, yang pertama adalah memahami fungsi dan konsep dasar notebook LM. Nah, di sini saya harap Bapak Ibu yang kemarin ketinggalan gitu ya, buat buat praktik notebook LM di menggunakan video ini ya, menggunakan video ini bisa membantu Bapak Ibu yang kemarin tertinggal gitu ya. Jadi biar bisa benar-benar memahami apa sih itu notebook LM, karena notebook LM ini benar-benar bermanfaat buat Bapak Ibu. Bahkan saya bisa bilang notebook LM ini tools atau alat yang powerful banget gitu. Jadi apalagi Bapak Ibu yang sekarang lagi nyusun RPP atau rencana pembelajaran seperti itu pasti sangat bermanfaat gitu ya, atau pasti berguna gitu. Karena AI ini sangat powerful atau sangat keren banget gitu. Kemudian yang kedua adalah menggunakan notebook LM untuk membuat mind map dari berbagai sumber seperti itu. Nah, jadi kemarin kita sudah nyobain notebook LM tapi kita cuma pakai satu sumber ya. Jadi eh, mind mapping berdasarkan satu sumber aja, atau bikin pakai satu sumber aja. Nah, sekarang atau nanti kita akan coba demokan bagaimana kalau case-nya atau kasusnya itu kita punya banyak sekali sumber gitu ya. Jadi sumbernya banyak banget, sumber validnya. Jadi hasilnya atau mind map-nya juga lebih luas gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketiga, menghasilkan resume atau ringkasan atau rangkuman seperti itu. Otomatis dari dokumen panjang. Jadi ini sempat kemarin kita coba ya. Jadi Bapak Ibu bikin PPT pakai notebook LM, kita bisa bikin resume atau ringkasan otomatis dari dokumen buku eh, dongeng ya, dongeng seperti itu. Nah, di sini mengoptimalkan hasil AI untuk keperluan belajar dan pekerjaan profesional. Jadi, eh, selain kita akan mengenal ulang notebook LM, nah di sini kita akan bareng-bareng coba upgrade nih pengetahuan ya. Yang sebelumnya kita mengenal notebook LM ini sekedar perkenalan, sekarang kita coba lebih dalam lagi gitu ya. Dan kita benar-benar bisa nyoba manfaatin notebook LM ini semaksimal mungkin lah gitu. Oke, dan next selanjutnya ada apa itu notebook LM. Nah, mungkin di sini akan lebih singkat ya Bapak Ibu ya, karena kalian pasti udah tahu lah gitu ya. Kemarin landing page-nya gimana, tampilan awalnya pasti semuanya udah tahu, dan fitur utamanya adalah yang pertama meringkas, menjelaskan, dan mengumpulkan materi atau informasi dari berbagai sumber segala macamnya. Ya lebih lebih gampangnya yang rangkum lah kemarin ya. Kemudian bikin notebook interaktif, berisi catatan yang bisa ditanya langsung dengan bahasa alami.
Nah, ini kemarin yang sebenarnya kita udah praktikin gitu ya. Jadi kita coba bikin notebook yang kemarin di plus notebook, kemudian bisa diisikan dokumen-dokumen sebagai sumber, kemudian kita bisa tanyakan seolah kayak database-nya adalah data dari kita, kayak gitu. Kemudian mengubah kumpulan teks atau dokumen jadi mind map. Nah, jadi ada fitur yang kemarin sudah saya coba juga dimukan, di mana AI ini bisa otomatis generate atau bikin mind map gitu ya. Nanti bisa kita demoin aja langsung. Next. Nah, ada fitur utamanya, notebook LM yang pertama kita bisa uh, send resource ya, atau kita bisa uh, menambahkan resource, nah resource integration, dan bisa kita tambahkan file PDF, Google Docs, dan catatan teks segala macamnya. Kemudian ada contextual Q&A, jadi kita bisa kayak ya kayak chatbot kah, kayak chat GPT, cuman database-nya adalah dari kita gitu ya, kita bikin database-nya gitu ya, terus kita tanya-tanyain segala macam kayak gitu. Kemudian ada auto summary. Jadi uh, notebook LM ini bisa ngeringkas ya, ini pasti Bapak udah tahu ya, jadi bisa ngeringkas otomatis berdasarkan dari berbagai sumber yang kita tambahkan seperti itu. Kemudian ada notebook LM bisa menemukan ide dari dokumen yang berbeda. Jadi tadi saya sempat notice di awal, jadi notebook LM ini nggak cuman bisa eh, berdasarkan satu sumber aja ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa tambahin banyak sekali sumber atau dokumen yang bisa kita jadikan sebagai database seperti itu. Nah, kemudian mind map generator ya, tengah-tengah menyusun ide menjadi peta konsep visual yang kemarin di mana mind map-nya itu sangat keren banget. Jadi kita benar-benar bisa mendapatkan sebuah insight atau informasi yang sangat gimana ya, sangat 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 keren gitu ya bahasanya ya. Jadi kita bisa benar-benar dari konteks yang sederhana gitu ya. Misalnya apa itu eh, kemarin ada satu buku itu kalau nggak salah yang ada pemeran utamanya namanya Andi gitu ya. Bahkan kayak kita tuh bisa menjelajah lebih dalam gitu ya, karakter si Andi ini kayak gimana sifatnya, terus dia di cerita itu berperan sebagai apa segala macam itu kita bisa bikin otomatis pakai notebook LM ini gitu Bapak Ibu. Nah, ini ada best practice penggunaannya. Jadi ada beberapa sedikit tips ya sebelum kita akan melakukan demo. Yang pertama adalah gunakan dokumen original agar AI bisa memberikan insight yang akurat. Nah, jadi harus dipastikan ya Web ya. Kita kita yang bertanggung jawab dengan sumber yang akan kita gunakan, maka dari itu kita harus memastikan juga kalau sumbernya itu original atau ya beneran gitu ya. Jadi informasinya juga beneran, harus valid juga gitu. Kemudian tanyakan hal spesifik seperti apa hubungan antara A dan B. Nah, di sini kenapa kita harus bertanya secara spesifik? Dan di sini eh, yang kita cegah ya atau yang kita hindari adalah AI berhalusinasi. Jadi dengan cara kita menanyakan hal yang lebih spesifik atau lebih detail gitu ya, kita tanya lebih detail, kita detail, detail, detail. Jadi kita susun pertanyaan sesempurna mungkin agar AI ini tidak ngawur gitu ya, atau tidak ngasal jawabnya. Seperti itu. Kemudian gabungkan 2 sampai 3 sumber agar AI bisa menyusun insight lintas dokumen. Nah, seperti yang tadi kita sempat bahas, jadi nanti Bapak Ibu bisa coba manfaatkan memberikan sumber untuk database-nya ya. Jadi itu nggak cuma dari satu sumber tapi lebih. Jadi AI ini biar bisa kayak bandingin gitu ya. Jadi bisa lebih banyak resource-nya seperti itu atau pengetahuan AI-nya lebih pinter gitu. Nah, dan di sini simpan hasil dalam format Google Docs atau PDF untuk digunakan ulang. Jadi Bapak Ibu setelah apa ya istilahnya kita melakukan eh, pemanfaatan notebook LM itu sendiri, Bapak Ibu itu bisa memanfaatkannya, maaf ya, bisa melakukan penyimpanan menggunakan pemanfaatan platform di Google gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya yang masih menggunakan Microsoft Word segala macamnya atau produk Microsoft yang masih offline itu. Nah, di sini Bapak Ibu, karena notebook LM ini adalah platform yang disediakan oleh Google, jadi kita bisa eh, coba integrasikan gitu ya dengan platform cloud yang disediakan oleh Google. Misal bisa diintegrasiin sama Google Docs, bisa diintegrasiin dengan Google Sheet kayak gitu. Jadi Bapak Ibu bisa manfaatin platformnya Google semaksimal mungkin seperti itu. Oke.
Dan sekarang kita coba langsung ke aplikasinya. Kayak gitu. Next ya. Saya akan coba ke notebook LM ya. Oke, ini udah berpindah WP ya, sudah berpindah layarnya ke notebook LM ya. Landing page-nya seperti ini. Bapak Ibu bisa lakukan login menggunakan akun ya. Seperti biasa ya, kalau kita pakai platform-platform pada umumnya pasti login dulu. Kita bisa klik coba notebook LM. Karena saya sudah login menggunakan akun Google saya, jadi otomatis akan masuk ke halaman dashboard. Jadi Bapak Ibu yang belum login atau register bisa klik coba tadi ya. Jadi langsung gitu otomatis. Nah, oke seperti itu. Jadi setelah kita masuk ke halaman notebook LM ini, Bapak Ibu, nah sebelumnya kita udah nyoba yang namanya buat notebook baru ini. Nah, Bapak Ibu kalau ingin melakukan riset ya secara mandiri, Bapak Ibu bisa coba tambahkan atau buat notebook baru seperti itu. Nah, jadi sebelumnya kita sudah pernah mendemokan membuat notebook baru ya, jadi kita bisa tambahin resource segala macam segala macamnya. Nah, sekarang saya akan coba berikan contoh ya yang lebih detail gitu ya. Jadi yang resource-nya udah disediakan sama Google atau di sini disebutnya sama dia notebook unggulan di mana notebook orang lain dan bisa kita coba gitu ya. Kita bisa coba lihat, kita bisa cek seberapa berpengaruh sebenarnya manfaat dari notebook LM ini. Kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya namanya laporan penghasilan untuk 50 perusahaan ya yang dibeli oleh bisnis ini ya. Ini sebenarnya dibikin oleh Google kayaknya Bapak Ibu ya. Jadi ini udah dibikin template-nya sama Google dan di sini bisa kita lihat ya. Jadi notebook ini sudah terintegrasi dengan 168 sumber. Nah, bayangin Bapak Ibu ya. Kemarin kita udah ngerangkum satu sumber ya, di mana satu sumber itu berisikan banyak halaman. Nah, ini bayangin ada 168 sumber. Nah, ini saya klik, maka akan masuk ke chatbot seperti biasanya notebooknya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya. Jadi jadi sumbernya di bagian kiri. Nah, kalau Bapak Ibu bikin notebook baru, bisa diklik plus aja buat nambahin resource-nya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, banyak banget nih informasi-informasi yang eh, dijadikan sumber oleh si pemilik notebook ini. Kayak gitu. Jadi ada PDF, ada Docs ya, ada webcast bahkan ya. Jadi banyak banget. Jadi Bapak Ibu bisa coba manfaatin pakai resource atau dokumen-dokumen yang Bapak Ibu miliki. Entah nanti dibikinkan rangkuman segala macam itu dicoba aja seperti itu. Bisa ditambahin aja. Jadi ada contohnya nih gitu ya. Jadi ada contohnya dan bisa gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sekarang kita coba jelajah lebih lanjut nih. Apa yang udah dibikin sama si notebook LM. Kalau sebelumnya kita cuman generate seperti chatbot dan juga bikin eh, mind map sederhana ya, mind map. Tapi kita belum coba perluas ya. Sekarang kita akan coba explore lagi Bapak Ibu ya. Kita coba cek. Kita coba cek sudah dibikin apa aja nih sama yang punya notebook nih. Kita bisa lihat Bapak Ibu. Nah, yang di sini ada dibikin laporan ya. Jadi yang pertama ada laporan di sini Bapak Ibu. Jadi dibikinin briefing dokumen. Jadi dibikin briefing dokumen segala macamnya. Jadi AI-nya bakal otomatis generate dari sumber sebanyak itu dan dijadikan sebuah briefing dokumen ya. Dan ini udah pasti otomatis gitu dibikin pakai AI. Bapak Ibu nggak usah bikin dari nol segala macam. Seperti itu. Oke ya, next. Kita coba cek lagi. Di sini ada audio. Nah, di sini ada audionya juga nih, pengen dah. Nah, nih, nah ini ya. Oh, malah internet saya. Wah, internet saya nih. Nah, ini gimana aja. Nah, oke, mungkin nggak sampai kita selesainya Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu bisa dengerin lah ya. Jadi benar-benar dia bisa bikin apa ya istilahnya audio bahkan kayak podcast nih ya. Kalau kita bisa dengerin eh, intonasi audionya gitu ya. Jadi kayaknya ngobrol tuh seolah kayak beneran manusia gitu. Kayak ngobrol gitu ya. Kayak bener-bener bahasa manusianya kerasa gitu. Walaupun tadi kita contohnya pakai bahasa Inggris, tapi Bapak Ibu bisa coba dengerinnya. Kita coba dengerin sekali lagi ya. Hmm.
bukan dua orang nih, jadi mereka kayak ngobrol gitu nih AI-nya nih. Hmm, tuh. Kalau ibu denger kayak logatnya tuh bener kayak orang ngobrol gitu ya, jadi nggak kayak Google Translate yang patah-patah ngomongnya gitu ya, kelihatan robotnya segala macem. Kemudian untuk mind mapnya ya, di sini kita bisa cek di sini ada mind map Bapak Ibu ya. Ups, langsung nih, lengkap banget nih ya, kelihatan banget nih. Bahkan dibikinin ini setiap produknya, kemudian kan dia ada 50 perusahaan ya yang dijadikan contoh. Nah, ini benar-benar dibikinin Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti ingin mengunduh apa namanya mind mapnya, bisa diklik download ini aja. Nih, ada tombol downloadnya. Tuh, langsung di-download ya. Jadi PNG, seperti itu Bapak Ibu. Tapi di hari Bapak Ibu sudah coba explore lebih jauh ya untuk mind mapnya. Misal nih, kita akan coba contoh produk Apple atau perusahaan Apple. Kita klik, oops. Nah, bisa kita lihat ya di sini Bapak Ibu ya. Nah, kita bisa lihat lagi. Nah, di sini ada informasi lagi, informasi tambahan gitu. Nah, jadi kita bisa coba lagi nih. Nah, ada fitur Apple Intelligence misalnya saya pengen tahu nih ya, apa itu Apple Intelligence. Nah, dia bakal jelasin lagi nih tentang Apple Intelligence, konteks Apple yang lebih luas gitu. Ini kan sebenarnya udah jadi mind map Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu yang bikin mind map masih manual gitu ya. Nah, ini dia udah otomatis nih gitu ya. Jadi dia otomatis semuanya gitu ya. Jadi kita tinggal klik-klik-klik doang gitu. Misal apa lagi yang mungkin Bapak Ibu tahu ya. Jadi sini ada McDonald nih. McD ya. Kita coba buka lagi. Oke, kita buka lagi. Nah, di sini akan muncul lagi subkontennya ya. Jadi semisal kita coba klik brand sentiment dan boycott ya ini. Karena kan sempat sempat rame itu ya karena ada konflik dan segala macamnya. Gimana ada boycott McD segala macam. Nah, ini. Jadi udah muncul nih. No change in global consumer sentiment towards McDonald brand. Kemudian yang terakhir no impact on McDonald's business from anti-American sentiment segala macam. Jadi Bapak Ibu ya bisa ekspor semudah ini gitu ya. Bikin mind mapnya juga gampang. Misal gini saya download aja gini. Saya download, saya tungguin hasilnya nggak sampai ya nggak sampai 5 menit gitu kan bahkan nggak sampai semenit gitu ya nggak sampai semenit udah jadi. Saya cek gambarnya, mapnya ini udah jadi gitu. Benar-benar gampang banget gitu bikin mind map ya. Jadi tinggal kayak gini aja udah jadi mind mapnya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi jadi benar-benar gampang lah kalau kita kan biasanya manual lah bikin pakai Canva, bikin pakai alat-alat segala macamnya. Pakai notebook LM ini tinggal kasih sumbernya, terus disuruh suruh aja bikin notebook, udah kelar gitu kan ya. Terus ini juga ada banyak sekali laporan dan dokumen yang mungkin bisa kita skip aja. Kemudian notebook LM juga bisa buat bikin video, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih aja menu atau logo video di situ, nanti AI-nya bakal otomatis bikinin video. Nah, kayak gini nih. Hmm, saya coba cepetin. Nah, dia tuh kayak otomatis ya. Oke. Nah, bisa kita dengerin dan kita lihat bareng Bapak Ibu ya. Jadi dia itu kayak udah ada kayak bikin konten sendiri gitu ya. Jadi dia bikin PPT terus dia terangin PPT-nya segambleng itu Bapak Ibu ya. Jadi kayak seolah-olah ini kita tuh benar-benar udah ngerombak satu studio gitu ya. Kemarin kan kita coba pakai Google AI Studio, dimana kita udah ngotak-ngatik foto gitu ya, ngotak-ngatik foto, kita bisa seolah-olah foto dimanapun itu pakai AI. Sekarang AI ini udah bikin konten gitu ya, udah bikin video segala macem, udah ada dubbingnya. Jadi tinggal tinggal dilihat aja, ditonton aja gitu ya. Bayangin Bapak Ibu kalau misal pengen ngajar nih, kasih tahu videonya aja ke anak-anak gitu ya, gimana nanti respon dari anak-anak gitu. Seperti itu. Dan pasti udah mendukung bahasa Indonesia ya, karena kemarin kita sudah coba review yang saya buat ya, eh, video matematika ya, kalau Ibu ingat. Nah itu pasti itu kan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Oke, next.
Sini udah ada audio segala macam nih. Yang terakhir adalah, oh, ini ada catatan ya. Jadi, Bapak Ibu, kemarin kita sudah coba ya bikin kuis dan segala macam. Nah, mungkin untuk sebagai contohnya saya akan coba bikin lagi nih ya. Bikin lagi tapi buat sederhana aja. Jadi Bapak Ibu bisa bisa cepet-cepet praktek sendiri ya. Itu ya maksudnya. Jadi videonya nggak usah lama-lama lah gitu. Nggak usah nontonin teorinya lama-lama. Langsung nyoba gitu ya. Misal saya di sini ada materi abstract and interface. Oh, sorry. Kan mending ini aja deh. Ada OSPF, Open Source Spark First. Ini materi jaringan dari perkuliahan saya. Ya, itu sebagai contoh aja gitu ya. Satu. Nah, jadi buat prakteknya atau demonya yang bisa dilakukan Bapak Ibu bisa klik-klik aja di sini ada ringkasan audio, ringkasan video, peta pikiran nih atau mind map ya. Ada laporan, kartu tanya jawab dan juga kuis. Jadi Bapak Ibu bisa dicoba aja diklik-klik-klik aja. Jadi benar-benar gampang banget. Setelah resource-nya ini selesai loadingnya ya, Bapak Ibu tinggal klik-klik-klik aja. Kayak gitu. Nah, udah nih. Saya coba klik ya. Ini saya coba contohin di sini aja. Coba buat ini. Ini dikasih video. Nah, ini otomatis aja ya biar cepet lah ya kita cuma main cepet aja Bapak Ibu ya. Kemudian juga ada mind map. Ini coba-coba aja diklik aja gitu ya. Nanti Bapak Ibu bisa nyesuaiin gitu ya. Jadi benar sesuai aja. Nah, diklik-klik aja segala macamnya. Ini kenapa nih? Indonesia misalnya. Laporan ini kan buat alasan. Iya ini, pakai ini aja. Nah, ini kenapa nih? Oke, jadi tinggal tinggal deskripsiin aja ya, pengen dibuat ya. Laporannya pengen laporan buat apa, buat gimana-gimananya bisa diklik aja. Ada kartu tanya jawab juga, dicoba-coba aja Bapak Ibu ya. Jadi bisa dicoba-coba gitu ya. Nah, mungkin nanti bisa dimanfaatkan dan disesuaikan seperti itu. Nah, ini bisa lebih lengkap ya tuh. Udah jadi semua tuh. Panduan perfilman. Nah, ini udah jadi mind map-nya nih yang tadi kita udah coba tuh udah muncul. Ya, secepat ini gitu ya. Segala macam tinggal download aja. Bikin mapnya gampang nih. Tinggal gini doang. Udah jadi mind mapnya ya. Udah jadi kalau ngerangkum ya Bapak Ibu udah tahu lah ya tinggal tanya aja lah kayak kayak pakai AI pada umumnya gitu ya tinggal tanya-tanya doang ya. Jadi gampang kalau itu mah seperti itu. Dan di sini kita bisa tunggu aja ya. Tunggu. Nah, saya coba cek waktu saya. Oke, bisa. Jadi tunggu aja. Bisa dilanjutkan Bapak Ibu ya. Oke. Oke, bisa bikin laporan, kuis segala macamnya. Jadi sangat simpel sekali Bapak Ibu ya. Jadi benar-benar kita nggak mikir sama sekali gitu loh. Bahkan saya nggak perlu ngecek PPT yang saya kirim ke AI gitu ya. Saya cuma cukup memastikan dokumennya itu original atau valid gitu. Ini udah jadi kartu flashnya nih. Jadi dia kayak kuis gitu nih. Tuh, dia bisa jadiin kuis. Tuh Bapak Ibu ya. Dia bisa bikinin sebuah pertanyaan-pertanyaan esai gitu ya. Tuh lihat nih. Tuh, udah langsung jawaban nih. Keren banget kan? Tuh loh. Bahkan bisa dijelasin juga nih. Nih, kenapa jawabannya itu? Dijelasin sama AI-nya. Tuh, ya kan? Kurang keren apa coba ya? Ini udah kepake banget nih Bapak Ibu ya. Dan ada lagi kuis nih. Kalau kuis kemarin kita sudah sempat coba ya Bapak Ibu ya. Jadi coba kuis itu. Jadi ya tinggal dicek aja udah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang bisa kita pilih. Yang misalnya saya asal milih aja ya. Tuh, bener-bener kayak kuis nih. Udah. Nah, tuh. Bener kayak kuis. Misalnya salah-salah ini. Tuh. Bener kayak kuis. Nih. Tuh kan. Kayak di mana yang bener mana yang salah segala macam udah kelihatan banget. Udah. Bisa dicoba gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Kayak bikin laporan buat ringkasan audio ya. Itu mereka masih generate karena kalau video pasti lama ya Bapak Ibu ya. Jadi tadi kita sudah contohkan jadi daripada Bapak Ibu kelamaan nih ya lihat tutorialnya langsung aja bisa langsung dipraktekin karena ya udah tinggal pencet-pencet di sini kemudian kita tunggu aja
nanti hasilnya akan muncul dan Bapak Ibu bisa tinggal klik seperti yang tadi sudah saya demokan dan ya udah hasil ya, udah muncul hasilnya yaitu konten video, audio, kemudian kuis dan kartu flash segala macam termasuk laporan yang tadi ya ada briefing segala macam udah jadi gitu. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk materi pemanfaatan notebook LM gitu ya untuk mind mapping dan juga resume. Oke. Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada saya atau mentor Raka bisa ditanyakan Japri melalui WhatsApp saya atau di grup general dan segala macam bisa. Yang penting bisa saya bisa mendapatkan pesannya dan nanti saya akan bantu semaksimal mungkin kepada Bapak Ibu yang bertanya seperti itu. Mungkin saya cukupkan dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat mengerjakan Bapak Ibu.